Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Budian. Hari ini pembelajarannya adalah tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Muatan kompetensi dasar pada hari ini adalah Bahasa Indonesia 3.2, menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah. PPKN 3.2, mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Matematika 3.4, menjelaskan perkalian dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah. Adapun materinya adalah Bahasa Indonesia, sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. PPKN, aturan di rumah. Matematika, mengubah bentuk perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Nah, perhatikan percakapan balon dan perahu kertas di bawah ini ya. Balon berkata, "Perahu, bagaimana cara kamu berlayar?" Perahu menjawab, "Dengan bantuan angin, balon." Selanjutnya, balon bertanya lagi, "Angin? Apa itu angin?" Perahu menjawab, "Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung?" Balon menjawab, "Karena di dalam perutku juga ada udara. Ketika udara itu ditiupkan, aku akan menggelembung." Perahu menjawab, "Berarti udara sama-sama berguna ya bagi kita." Nah, berdasarkan percakapan balon dan perahu kertas tersebut, apa isi dari percakapannya? Yang pertama, perahu kertas dan balon yaitu berbicara tentang udara, di mana balon bisa menggelembung karena ditiup sehingga berisi dengan udara. Sedangkan perahu sendiri bisa bergerak ataupun berlayar karena bantuan angin, di mana angin itu adalah termasuk salah satu jenis benda gas, yaitu udara yang bergerak. Nah, sekarang kita belajar tentang wujud benda. Berdasarkan wujudnya, benda itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Coba kita uraikan satu persatu ya. Apa itu benda padat, apa itu benda cair, dan apa itu benda gas. Yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat adalah memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya seperti gambar di bawah ini, kayu, sendok, batu, dan sebagainya. Jadi bentuknya tetap ya. Sifatnya keras biasanya. Benda cair. Ciri-ciri benda cair. Bentuk berubah sesuai wadahnya. Jadi kayak air ini ya. Air jika dituangkan ke gelas, maka bentuknya akan sama dengan gelas. Coba lihat susu, kalau dituang di gelas juga bentuknya akan sama dengan gelas. Permukaannya datar. Coba kamu amati, ada contoh gambar di bawah ini. Permukaannya datar ya, sirup permukaannya datar. Datar itu membentuk garis lurus. Adapun contoh benda cair adalah air, susu, minyak goreng, sirup, dan sebagainya. Benda gas. Nah, seperti percakapan perahu kertas dan balon tadi. Balon itu termasuk balon saat ditiup itu ya, isi di dalamnya itu adalah gas. Ya, jadi mengisi semua ruang yang ditempati. Terus bentuk dan ukurannya berubah sesuai dengan wadah yang ditempati. Contohnya adalah gas pada balon, yaitu bentuknya seperti balon. Tergantung kita meniupnya bagaimana, kita meniupnya kecil atau besar. Kalau kita meniupnya kecil ya bentuknya kecil, kalau kita meniupnya besar bentuknya juga besar. Selain itu, gas juga terdapat pada udara yang ada dalam ban sepeda
motor, ataupun ban mobil. Sudah ya, itu adalah 3 wujud benda padat, cair, dan gas. Sekarang coba kerjakan latihan di bawah ini ya. Nah, selanjutnya aturan di rumah. Nah, ada banyak kegiatan ya yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, setiap kegiatan itu ada aturannya. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan dengan lancar, dan aturan itu harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Di samping aturan di rumah, ada juga aturan dengan temanmu saat bermain yang harus ditaati oleh semua teman-temanmu agar nanti tidak menimbulkan pertengkaran. Ini contoh ya, aturan di rumah Benny. Coba kita baca ya. Aturan di rumahku. Benny bangun pagi pukul 5. Setelah bangun, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, selalu minta izin bila bepergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan, membersihkan meja dan mencuci piring. 6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19 atau pukul 7 malam belajar dengan rajin. Pukul 21 tidur atau pukul 9 malam ya, tidur. Dan aturan di rumah ini harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Nah, sekarang coba kerjakan tugas berikut ya. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini kamu buat tabelnya seperti ini dan kamu beri centang. Ini yang sesuai mana, yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya yang B, tulislah aturan dalam bermain pistol air. Saat kamu bermain pistol air, apa saja aturan yang harus kamu lakukan dan apa akibatnya jika aturan itu kamu langgar. Sekarang menuliskan perkalian dalam bentuk penjumlahan. Coba berapa jumlah pistol semuanya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian akan jadi seperti ini. Ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama ada 3 pistol dan kelompok kedua ada 3 pistol. Berarti ditulis 2 kali per kelompok ada 3, sehingga 2 kali 3 adalah 6. Nah, sama artinya dengan bentuk penjumlahannya. Ini ada berapa? 3 dan ini ada 3. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 6. Contoh yang lain ya. Kalau tidak menggunakan gambar, coba ini 2 kali 5. Di sini kalau 2 itu menunjukkan jumlah kelompoknya. Terus 5 itu menjumlahkan isinya, isi dalam satu kelompok itu. Berarti nanti 2 ini yang di ini 5 ditambah 5. Nah, seperti ini sama dengan 10. Jadi 5 kita tulis, 2 itu menunjukkan banyaknya 5 ada berapa. Begitu juga dengan ini ya. 4 kali 2 berarti nanti ada 2 yang ditulis 4 kali seperti ini ya. 2 ditambah 2 tambah 2 tambah 8. Coba ini 5 kali 7 berarti ini nanti yang ditulis adalah angka 7 sebanyak 5 kali seperti ini. Selanjutnya yang ini angka 4 ditulis sebanyak 6 kali seperti ini ya. Selanjutnya 2 kali 8 ditulis angka 8 sebanyak 2 kali, terus dijumlahkan hasilnya adalah 16. Seperti itu ya cara mengubah perkalian menjadi bentuk penjumlahan. Kalau sudah paham, coba kamu kerjakan latihan soal berikut ini. Salin ya di buku tulismu dan kamu kerjakan. Selamat mengerjakan. Tetap semangat ya belajarnya.
Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.